Shalom. Puji Tuhan, pada saat siang ini anugerah Tuhan memberkati, menolong kita. Kini sudah masuk di minggu yang keempat bulan November. Oktober. Tidak terasa saudara, tinggal 2 bulan lagi kita akan akhiri 2021 ini. Dan jangan lupa kita doakan semua, mendoakan jemaat dan mendukung suksesnya acara ulang tahun daripada gereja kita GPI Ranto Prapat pada tanggal 2 Desember nanti. Ya, acara ulang tahun tanggal 2 Desember, ulang tahun yang ke-30. Dan saya berharap ya, karena pas genap 30-nya itu bahwa sangat indah, tidak mudah untuk berjalan 30 tahun. Ya, Tuhan Yesus tunggu melewati 30 tahun baru dia eksis dalam pelayanannya ke depan. Nah, ya, masih saya sampaikan serial yang kedua, perkara kecil menyatakan kuasa Allah. Kalau semalam perkara kecil apa? Kalau minggu lalu perkara kecil menyatakan menghasilkan, iya, yang besar. Nah, hari ini perkara kecil menyatakan kuasa yang besar. Kita akan baca dulu tentang ayat inti daripada tema ini. Kita ambil dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Dapat semua? Kita akan baca sama-sama. 3-2 ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Nah, setiap perkara yang kecil maka Tuhan akan percayakan, atau dia juga akan menjadi orang yang setia dalam perkara yang besar. Ini janji. Artinya tidak ada sesuatu yang besar kalau tidak dimulai dari yang kecil. Namun yang mau saya sampaikan di sini adalah hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang dianggap tidak ada gunanya, tapi justru menyatakan kuasa yang besar. Kita akan lihat tema sederhananya adalah yang kecil mengalahkan yang besar. Ya, tema yang kedua ini adalah yang kecil mengalahkan yang besar. Gitu ya. Yang kecil mengalahkan yang besar. Kita lihat ayatnya, diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 58. Sebanyak 18 atau 19 ayat. Jadi kita akan gantian membacanya, satu ayat atau bagian genapnya saya, nanti ganjilnya Bapak Ibu saudara sekalian bersama-sama. Jadi sekali lagi kita akan membacanya secara gantian. Saya akan baca ayat genap, nanti Bapak Ibu bersama-sama ayat ganjil dengan suara yang agak lantang, kuat dan tegas. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 hingga 58. Sudah dapat semua? Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula
orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai ke Gat dan sampai ke Ekron. Oke, berarti sampai 52 ya, bukan 58 ya, 52. Saya potong lagi rupanya karena panjang kali. Oke, nah dalam cerita ini karena sudah sampai mati dan bahkan sudah kalah orang Filistin di situ, akhirnya waktu saya baca sampai 58, panjang kali, saya potong lagi, saya tidak hapus yang di atas. Rata-rata kita semua sudah tahu cerita ini. Anak sekolah minggu saja tahu bahwa David mengalahkan Goliat orang Filistin. Goliat bukan saja perawakannya besar, tinggi besar, tetapi juga dia tangkas, dia hebat sebab dia sejak kecil sudah dilatih berperang. Dia seorang tentara atau seorang pahlawan yang besar, gagah dan sebagainya. Ditambah lagi dengan seluruh peralatan yang ada pada Goliat, ya, yang ada pada orang Filistin itu, yaitu dengan tamengnya, dengan semua peralatan perangnya, pedangnya, lembingnya, tongkat dan sebagainya. Lengkaplah sudah seorang prajurit kalau mau berperang. Jadi dengan kata lain, sangat-sangat timpang, sangat-sangat berbeda. Kecil, bukan saja badannya kecil, tapi peralatannya pun kecil, yaitu dengan batu yang kecil, dengan umban yang kecil. Orangnya kecil, masih muda dan polos, sangat-sangat tidak seimbang. Kalau saya dulu waktu anak-anak kalau berkelahi, kalau berantem, ya ada istilah gini, bisa lawan dia, bisa.
peganglah dulu kupingnya. Asal berani pegang kuping berarti seimbang. Tapi kalau nggak berani pegang kupingnya berarti merasa dia tidak mampu. Dalam cerita ini kalau kira-kira digambarkan dengan masa kanak-kanak, berani nggak si Daud memegang kuping si Goliat? Wow, untuk menjangkau kupingnya saja pun udah harus gini dia gitu berasa ya. Tinggi orangnya, waduh, perawakannya luar biasa, tegap. Nah, hanya dijonggor saja, atau dijonggor, dipelototin aja kurasa, wah, udah gitu orangnya kan, ketakutan dulu dia. Nah, ini yang terjadi. Tetapi kalau kita lihat ayat ini sederhana, tidak masuk akal, sama dengan cerita yang minggu lalu, bagaimana 5 roti 2 ikan 5.000 orang laki-laki kenyang, bahkan sisa lagi 12 bakul. Saudara kekasih yang Tuhan, saya tidak tulis, tapi saya punya statement dalam hidup ini ya. Saya punya statement tersendiri, berkata begini: jangan pernah meremehkan lawanmu ya. Jangan pernah meremehkan lawanmu atau orang lain. Ini hanya filsafat dari saya. Memang ujung-ujungnya adalah tergantung kehebatan, kekuatan. Tapi jangan pernah meremehkan musuhmu. Jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah mengecilkan yang lain. Karena ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang mendengar, ada Tuhan yang tahu. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan yang lain. Barangkali saja untuk sekarang ini ya begitulah dulu nasib dia. Siapa tahu besok seperti istilah manusia zaman dulu dibilang, hidup di dunia ini bagaikan roda. Tahu pentilnya, kadang di atas, kadang di bawah. Berubahnya. Kali ini dia mungkin begitu, besok jangan-jangan dia lebih hebat. Jadi kita lihat di sini, kalau kita baca, kita perhatikan, penghinaan itu datangnya dari mana? Dari orang Filistin, dari Goliat, dari orang sudah besar menghina lagi. Ya kau pikir jawan dia, waduh, dihina. Jadi sekali lagi, tidak ada tertulis di sini, tapi saya menyatakan sebuah filsafat dalam hidup ini. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah anggap enteng terhadap lawanmu, sainganmu siapapun dalam hidup ini. Hidup di dunia berkompetisi. Ya, hidup di dunia berkompetisi. Pernah seorang struktur berkata begini sama pelatih, atlet, dia bilang begini: anggap setiap kamu latihan, anggap bahwa itu adalah final. Jadi orang, alah ini kan hanya sekedar latihan ya, ecek-eceknya ini. Tapi si instruktur atau si pelatih berkata begini: anggap bahwa setiap kamu latihan itu adalah final. Jangan pernah anggap remeh cara bermainnya. Oke. Apa saja yang dianggap kecil dalam cerita ini? Apa yang dianggap kecil dalam cerita ini? Yang pertama, 5 batu dari dasar sungai. Bukan batu besar, tapi kecil. Barangkali sebesar guli. Oke lah, 2 kali guli. Ya mungkin sebesar daripada duku. Bukan biji duku, tapi dukunya. Dikantongilah 5 biji. Apa sih gunanya itu? Sangat kecil. Barangkali orang tua pun melihat anaknya kalau main guli, apa sih kau mau guli, tak apa mainan guli, padahal dia bisa mengalahkan lawannya dengan guli. Oke, saya lanjut. Apalagi yang kecil dalam cerita ini? Ini dalam ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala dan di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang
Iya, 5 batu kecil, 5 batu yang licin. Diambilnya 5 batu dari dasar sungai, dicarinya. Wah, ini orang ngapain ya kau? Barangkali untuk melawan orang besar harus pakai senjata yang hebat. Tapi 5 batu ini, saya berpikir gini, saya baru dapat tadi malam lagi rahasianya ketika saya ulas baca ayat ini. Kenapa harus 5? Sementara yang mengalahkan Goliat hanya 1, gitu ya? Kenapa harus 5? Sedangkan yang mengalahkan Goliat hanya 1. Ya udah cukup 1 atau 2 biji aja diambil. Artinya, ini saya tidak masukkan, saya baru tadi malam dapat lagi. Dia bilang gini, hidup ini perlu persediaan. Amin. Hidup ini perlu cadangan. Hidup ini masih ada untuk hari esok. Kalau yang 1 belum bisa mengalahkan, ambil yang kedua. Kalau yang kedua juga belum bisa kena, ambil yang ketiga. Hidup ini jangan pernah cukup atau pas-pasan. Berusahalah memiliki cadangan. Kalau diartikan secara dunianya, harus ada simpanan. Ya, harus ada simpanan. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Andai melesetlah batu yang dilemparkan atau diumban daripada Daud, apa yang terjadi? Matilah dia. Tapi masih ada 4 lagi cadangannya. Jadi sekali lagi, kenapa harus 5? Padahal yang mengalahkan Goliat hanya 1, adalah harus hidup ini harus punya cadangan. Bahkan lebih banyak cadangannya atau lebih banyak yang digunakan? Hah? Lebih banyak cadangan. Yang gunakannya hanya 1, cadangannya berapa lagi? 4. Iya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, apalagi yang kecil? Umban di tangan Daud. Ini Daud ya, Daud. Mari kita baca pasal 9. Silakan seorang lagi baca ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya dan menyalah sebuah batu dari dalamnya. Umbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Iya. Diremuslah ia dengan mukanya ke tanah. Jadi kita lihat umban di tangan daripada Daud itu kecil untuk melemparkan, melayangkan batu kecil ini hanya dengan umban, hanya dengan peralatan yang sederhana, hanya dengan apa namanya, kalau istilah sekarang ketapel, ya, hanya dengan ketapel, sederhana. Umban di tangan Daud kecil itu, bukan brand, bukan senjata laras panjang, bukan, ya kan, kecil, kalau istilah sekarang lebih sederhana, ketapel, ya, kecilnya tapi berguna. Yang ketiga apalagi yang kecil? Daudnya sendiri masih muda. Ayat 42, ya, ayat 42. Ini pengakuan daripada orang Filistin. Kita lihat ayat 42 gimana? Silakan baca. Kalau mau baca, kalau bisa gak keluar, buka apanya, maskernya supaya jelas suara itu. Ya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, merah-merahan dan elok parasnya. Kita lihat di sini bahwa orang Filistin itu menghina Daud karena masih muda, masih remaja. Pada masa itu dia dipilih umur 16 tahun. Kalau untuk sekarang belum lulus SMA, mau melawan orang hebat, dihinanya. Jadi Daudnya sendiri kecil, masih remaja, belum tahu politik, belum tahu strategi. Tapi yang kecil seperti ini Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa perhitungkan. Kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu orang-orang history maker atau pembuat sejarah. Di antaranya ada Esther, ada juga yang bernama Ruth,
orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, anak yatim piatu, pendatang, tapi bisa Tuhan pakai menjadi orang hebat. Demikianlah Daud, orang yang kecil yang masih muda, masih kemerah-merahan, belum ada tumbuh jerawatnya, belum ada kumisnya, masih kemerah-merahan katanya, tapi orang seperti ini dipakai oleh Tuhan. Lalu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita berhadapan dengan Goliat? Bagaimanakah Daud berhadapan dengan Goliat? Bagaimanakah Daud berhadapan dengan musuhnya? Yang pertama, yang kedua sekarang, berjuanglah mengandalkan Tuhan. Yang kedua di sini, bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Yang pertama, yang berikutnya adalah bahwa Daud berjuang mengandalkan Tuhan. Ini menjadi teladan dalam hidup kita. Siapapun kita, mungkin latar belakang kita, mungkin orang di belakang kita ada orang hebat, ada backing, ada siapapun, tapi kita harus punya prinsip berjuang mengandalkan Tuhan. Jangankan berjuang, hidup pun mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya tidak salah dan harus, mau makan saja pun kau harus berdoa. Karena apa? Karena kau mau makan saja mengandalkan Tuhan, supaya apa yang kau makan itu kau sehat, diberkati Tuhan, dicukupkan kebutuhanmu. Mau tidur, bangun tidur, bahkan seluruh aktivitasmu kau berdoa, tujuannya mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat ayat ini, kita baca dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8. Ayat yang ke-7 dan 8 dari Yeremia pasal 17. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Intinya adalah ayat 7, karena ayat yang ke-8 adalah hasil orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 7-nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Jadi dua hal ini, saudaraku, bergantung, mengandalkan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, itu sangat penting dalam hidup. Justru kalau kita baca dalam ayat yang selanjutnya, justru terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan Mesir, yang mengandalkan hartanya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini yang terjadi dalam diri Daud. Ini yang terjadi dalam diri Daud, bahwa dia tidak mengandalkan perlengkapan atau senjatanya. Ya, sekali lagi, dia tidak mengandalkan senjatanya. Bahkan suatu ketika dia mau berperang, pakai baju jirong, pakai ini, dia jalan. Maklumlah masih muda. Apa ada kira-kira sepatu tentara ukuran 28? Tidak ada kurasa, karena untuk tingginya saja sudah sekian, 150 minimal, sepatunya sudah 32. Nah, waktu Daud itu mau berperang, kira-kira nomor sepatunya nomor 35. Pakai sepatu perang ini ukuran nomor 28. Dia pakai nomor 28, ternyata sepatunya nomor 28 ukuran kakinya, lalu dikasih kepada dia nomor 35.
jalan dong. Kira-kira orang lari, ayo kejar, duluan nyampe sepatunya, atau bisa terjadi lecet kakinya, ya jalan dan oh, ayo, ya nggak bisa Tuhan, nggak bisa lari, nggak bisa jalan, aku berat rasanya, ganti. Terus gimana bajunya? Anti apa namanya? Baju apa itu namanya yang anti peluru lah? Pakai. Aduh berat kali. Dibukanya. Akhirnya dia polos, tidak pakai baju perang, dia tidak pakai sepatu perang, tidak pakai ketopong apa namanya ini penjaga helm seperti helm pengaman gitu ya, nggak pakai. Sementara lawannya yang besar pakai semuanya. Tapi sekali lagi Daud punya prinsip. Kita baca 37 sama-sama. 32 ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Artinya apa? Prinsip Daud adalah Tuhan yang menyertai. Aku bergantung hanya kepada Tuhan. Kalau dalam ayat yang lain ada nggak di sini? Enggak ada. Dia berkata begini, engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan pedangmu, tapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ayat berapa itu? Tidak tulis ayat. Ayat berapa? Iya, silakan baca, kuat suaramu. Kuat suaramu, kuat. Iya, engkau datangi aku dengan tongkat, dengan pedang, dengan lembingmu, tapi aku akan datangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Demi nama Yesus hadapi musuhmu. Gak ada yang bilang amin. Ya Allah Tuhan, demi nama Tuhan jangan takut berperang. Hadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tadi sudah dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Daud justru dia tinggalkan semua peralatan perangnya. Dia berperang hanya dengan nama Tuhan. Bukan berarti saya maksudkan saudara konyol lah, udahlah pokoknya hadapi dengan iman, gak usah kerja, tidur aja pokoknya kenyang. Bukan begitu. Ya tetap, tapi artinya kau bergantung pada Tuhan, kau berusaha, tapi kau berharap sepenuh kepada Tuhan. Sekarang nomor 3, kita baca sama-sama. 32 ya. Pergumulan kita di masa lalu adalah latihan kita menjadi pemenang. Ada nggak paham? Ada kira-kira yang paham cerita ini atau tujuan ayat ini, tema ini? Paham ya? Masa lalu pergumulanmu, bahasa Batana. Nah hati naniaem dibikin jolo, itu latihan untuk menjadi pemenang sekarang. Kalau engkau pergi dulu sekolah dengan sepatu yang mangap-mangap, supaya awet sepatunya, pas pulang dilepasnya di ting-tingnya, itu melatihmu menjadi orang yang berhasil. Kalau engkau dulu pergi sekolah dengan uang jajan yang harus disimpan di tabung untuk membeli handphone, itu melatihmu menjadi orang yang menjadi pengusaha, bisa menabung. Setiap kita, pergumulanmu, perjuanganmu, masa sukar sekarang, itu menjadi latihan bagimu jadi pemenang di akan datang. Amin, amin. Itu sebabnya kau perlu juga berpuasa, kau perlu makan apa adanya, kau perlu hidup sederhana untuk masa depanmu. Raja Daud berkata, kita baca ayatnya 1 Samuel pasal 17 ayat 33 sampai dengan 36. Kita baca sama-sama ya, karena ini hanya 4 ayat. Kita baca 32 ya.
Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perhatikan ayat 34-nya. Ya, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya 3 kawanan. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Raja Daud ketika, gimana kau mengalahkannya? Bapak Paduka yang mulia Raja Saul. Jadi Saul baru Daud, mirip-mirip namanya. Aku ini dulu, bukan dulu sih, masih baru, karena ini masih remaja, sering menggembalakan kambing domba bapakku. Jadi kalau ada singa atau serigala mau menghajar, menangkap domba bapakku itu, aku datang langsung, bergulat saya. Karena kalau nanti satu saja, seekor saja hilang domba bapakku ini, bapakku marah sama aku. Bisa-bisa nanti aku nggak dikasih ke rumah, tidak dikasih makan. Jadi udah biasa aku, Bapak. Udah biasa aku hidup susah. Udah biasa aku bergumul. Saya tidak takut karena sudah biasa. Sudah biasa. Pengalaman di masa lalu menjadi guru bagi kita ke depan. Artinya apa? Belajarlah. Latihan dari yang ringan, sederhana, kecil. Kenapa batu kecil dengan umpan di tangan Daud mengalahkan Goliat? Karena sudah terlatih. Amin. Kenapa ini bisa jadi enaknya dengarannya dipukulkan ke alat musik? Karena sudah terlatih. Tapi coba yang tidak terlatih pakai ini, kacau semua. Kacau, aduh, pam, tuk. Semua perlu dilatih. Haleluya. Orang tua tadi, para bapak-bapak singer, ada bapak-bapak latihan lah, karena memang di surga tugas kita menyanyinya. Nggak ada di surga saudaraku jadi perhobas. Jangan capek kau merhobas mulai sekarang. Makanya kalau kita makan-makan gak usah jadi perhobas lah. Tapi kita semua terlatih. Mulai hari ini kita belajar. Apapun pelayanan, latihlah dirimu. Amin. Latihan. Kalau Alfa sudah dibuka, melatih saudara jadi pelayan, melatih saudara melayani. Itu semua sama dengan yang dialami oleh Daud. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Kita datang pada dia.